Film romantis memang selalu mempunyai tempat tersendiri di hati para penontonnya. Dengan alur cerita yang beragam mengisahkan jalan cerita yang berlika-liku, apalagi penonton diajak ikut larut dengan cerita yang bisa jadi membuatnya senyum-senyum sendiri. Negara dengan sebutan negeri jiran ini memiliki banyak film romantis yang cukup seru dan mengingat bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Melayu, jadi pasti kalian bakal paham dengan bahasanya itu. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gue lagi Are yang akan memberikan film-film baper romantis dari Malaysia. Dan buat kalian para pecinta film apalagi dengan genre romantis, bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, mari langsung aja kita masuk ke list filmnya. Oke, langsung aja. Film yang satu ini asal dari Malaysia yang bekerja sama dengan Indonesia. Ada nama aktor dan aktris Indonesia juga yang turut bergabung di film yang berjudul Bukan Cinta Malaikat ini. Bukan Cinta Malaikat bercerita tentang seorang relawan asal Indonesia yang sedang bertugas di wilayah konflik di Timur Tengah bernama Rehan. Ketika sedang berada di Madinah, Rehan menolong Dewi perempuan asal Malaysia karena dikira pengunjung gelap, dan begitupun sebaliknya. Dewi menolong Rehan saat pemberontak di timur akan menembak Rehan. Sejak saat itulah Rehan menaruh hati kepada Dewi. Namun ternyata kisah keduanya nggak berjalan dengan mulus. Karena Dewi memiliki kekasih bernama Adam, sedangkan Rehan memiliki teman kecil bernama Alia yang sangat mengharapkan cintanya itu. Kalau dilihat dari sinopsisnya, film yang satu ini memiliki premis cerita yang sangat mumpuni. Akan tetapi pelaksanaannya yang kurang menarik perhatian penonton, terkhusus gua sendiri. Tapi untuk tone warna filmnya is okay dan enak untuk ditonton. Apalagi ada kolaborasi pemeran dari dua negara ini sangat klop dan chemistry-nya cukup bagus. Gua malah kagum dengan penampilan Fachri Albar di film Bukan Cinta Malaikat ini. Dia tampil dengan karakter yang menurut gua itu pas banget diperankan olehnya. Cerita yang menarik dengan karakter Fachri yang kuat, tentunya nggak heran dengan arahan sutradara Aziz M. Osman bersama dengan Herdanus Larobu yang sudah berusaha untuk membuat film ini menjadi film yang diinginkan semua penontonnya. Overall buat gue sendiri, Bukan Cinta Malaikat adalah film hasil kolaborasi keren antara Malaysia dengan Indonesia. Bukan Cinta Malaikat tayang perdana pada 13 Juli 2017 dengan dilabeli PG-13. Film romantis yang bakalan membuat senyum-senyum siapapun kalau kalian yang nonton film yang satu ini. Bahkan banyak menyelipkan beberapa adegan humor yang sangat menggelitik, dan apalagi film Warna Cinta Impian ini dicoba ala-ala film India. Warna Cinta Impian mengisahkan tentang pasangan suami istri yaitu Daniel dan Diana yang mencoba untuk membangun rasa cinta di antara keduanya karena mereka menikah akibat perjodohan dari keluarga. Di balik semua itu, ternyata pada masa lalu kakak perempuan Daniel dan kakak laki-laki Diana pernah menjalin hubungan yang kemudian ikut campur dalam urusan mereka. Jujur, awalnya gua nggak ngerti film ini mau dibawa ke arah mana. Tapi untuk ukuran film romantis Malaysia, film yang satu ini memberikan konflik yang cukup menarik untuk diikuti. Dengan banyaknya komedi yang ditampilkan, justru itu menambah warna yang pas untuk cerita film ini sendiri. Sutradara Krishna melakukan tugasnya dengan cukup baik kalau dilihat dari jajaran pemain yang sukses melakoni peran untuk film Warna Cinta Impian ini. Ada aktor kawakan Malaysia yaitu Awi yang bermain cukup apik. Apalagi aktor muda yaitu Erwin Dawson bisa gue bilang mampu menyimbangi yang lainnya. Overall, Warna Cinta Impian merupakan film yang cocok buat kalian tonton bareng pacar kalian pastinya. Warna Cinta Impian tayang perdana pada 31 Maret 2016 dengan dilabeli PG-13. Sebuah film hasil remake dan diadaptasi dari film populer tahun 80-an, pasti penonton bakalan menaruh hak expectation untuk film yang satu ini dengan film sebelumnya yang berjudul sama yaitu Azura. Azura bercerita tentang seorang wanita yang terlahir dari keluarga sederhana namun memiliki sikap yang mandiri, tangguh dan bekerja keras yang bernama Azura. Kemudian Azura bertemu dengan Zack, seorang lelaki yang kagum dengan dirinya dan ingin menikahinya. Niat Zack pun ditentang oleh keluarganya karena Azura nggak sepadan. Film ini memang sebuah film dengan cerita yang ringan dan ditambah sedikit humor segar di dalamnya. Terutama
di bagian scene-scene yang memperlihatkan teman-teman si Jack sendiri. Apalagi film Azura ini memiliki scoring musik, sinematografi, dan juga pemilihan latar tempat yang menarik dan membantu suasana film ini sendiri. Aziz M. Osman selaku sutradara film Azura mencoba mengangkat nama baru untuk filmnya. Ada nama Shazadzli yang bisa gue katakan ini merupakan debut film pertamanya dan sukses memerankan si Jack. Bahkan ada beberapa scene yang bisa membuat penontonnya mewek. Begitu juga dengan Nilova lawan Maya Shaz bermain cukup baik. Azura tayang perdana pada 2 Februari 2012. IMDb memberikan rating pada sebuah film romantis baper ini sebesar 5,4 serta di-vote dari 9 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Film penuh romantis baper yang satu ini masih diperankan aktris kenamaan Malaysia yang kalau untuk urusan acting dia juaranya, dan juga sempat bermain di beberapa film Indonesia juga. Film bikin baper yang satu ini berjudul Aku Terima Nikahnya. Aku Terima Nikahnya bercerita tentang kisah rumah tangga pasangan pengantin baru yaitu Johan dan Arlisa. Setelah menikah, keduanya hidup bahagia dan saling mencintai satu sama lain. Namun tiba-tiba suatu peristiwa terjadi. Johan mengalami kecelakaan dan hilang ingatan, dan Johan pun hanya mengingat masa lalunya sampai hari ulang tahun ke-31 yang pada masa itu Johan belum bertemu dengan Arlisa. Aku Terima Nikahnya memberikan formula cerita yang mungkin sering diambil di beberapa film romantis. Akan tetapi, sang sutradara berhasil mengemas film ini lewat dua pemeran yang aktingnya sangat totalitas. Nama Nora Dennis yang sudah lama terjun di dunia peran berhasil memerankan Arlisa untuk film ini. Bahkan bisa gua katakan memberikan efek yang kuat juga untuk penampilan lawan mainnya yaitu Adi Putra. Pokoknya gua salut sama Era Rahman sebagai director yang berhasil menghidupkan karakter untuk film ini. Aku Terima Nikahnya tayang perdana pada 11 Oktober 2012. IMDb memberikan rating pada sebuah film yang memberikan performa terbaik pemerannya ini sebesar 7,2 serta di-vote lebih dari 19 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah novel yang sangat populer di Malaysia. Mungkin karena keistimewaan atau kebijaksanaan kisah cinta yang terdapat di novel tersebut, membuat pihak produksi berani mengangkat novel ini untuk dipindahkan ke dalam bentuk film dengan judul Ombak Rindu. Ombak Rindu mengisahkan tentang perjalanan cinta dua insan yaitu Iza dan Haris dari dua dunia yang berbeda, dan mereka terpaksa menempuh berbagai rintangan sebelum menemui kebahagiaan. Iza adalah gadis kampung yang telah dijual oleh pamannya kepada sebuah klub hiburan di Kuala Lumpur untuk dijadikan pelacur. Seorang pemuda bernama Haris yang merupakan anak orang kaya telah membeli Iza dari pemilik klub tersebut untuk dijadikan perempuan simpanannya. Namun Iza merayu Haris supaya menikahinya untuk menghalalkan hubungan mereka. Haris pun setuju dengan syarat Iza nggak boleh menuntut hak apapun sebagai seorang istri. Jalan cerita di film ini sendiri berjalan dengan sangat bagus dan bisa gue katakan mungkin ini film favorit gue yang ada di list ini. Walaupun terkesan klise cerita seperti ini, tapi Osman Ali selaku director filmnya berhasil memberikan sajian yang berbeda. Nama Maya Karin mencuri perhatian di sepanjang filmnya. Dia berhasil memerankan tokoh yang berhasil mentransfer emosi kesedihannya ke semua penontonnya termasuk gue sendiri. Begitu juga dengan yang lainnya bermain dengan cukup baik. Secara keseluruhan, film Ombak Rindu ini memiliki premis cerita yang menarik yaitu benci jadi rindu dan cocok banget buat kalian yang suka dengan cerita seperti film Ombak Rindu ini. Ombak Rindu tayang perdana pada 23 November 2011. IMDb memberikan rating pada sebuah film romantis sedih ini sebesar 5,7 serta di-vote dari 205 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film baper romantis dari Malaysia yang bisa gue share kali ini. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sekian dari gue Are, see you in the next film.